Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya bagi yang membuka ya, bagi yang sedikit-sedikit belajar. Bersama saya bincang-bincang matematika. Masih matematika di sekolah dasar atau MI. Ya bagaimana untuk kita bisa mendidik, mengajari anak untuk matematika supaya pemahamannya itu kuat ya. Antara lain ini. Kemarin kita sudah membahas, membicarakan tentang bagaimana menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi, dimulai dari bilangan asli. Masih semesta pembicaraannya jangan dirubah dulu bilangan asli. Ya nanti tentu saja kalau kita merambah ke yang lebih tinggi lagi, ke bilangan bulat atau bilangan real. Ya. Nah, untuk yang bilangan asli ini yang harus dikuati untuk para siswa pertama kita belajar ini masih fokusnya saja pada berhitung ya. Itu. Jadi masih fokus pada hitung menghitung. Kuasai dulu operasi hitung. Kalau di sekolah dasar ya operasi hitung namanya. Ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau dulu itu waktu zaman dulu ya pipo londo, ping poro lan sudo ya, bahasa Jawa. Nah, tapi sebenarnya mulainya dari londo dulu lan sudo. Ya mempelajari itu penjumlahan dulu, pengurangan, lalu perkalian, pembagian. Kemarin sudah kita bahas ya pada video-video yang terdahulu. Ya, durasinya singkat ini paling seperempat jam ya. Nah, begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semua, matematika itu perlu dihafalkan. Ya, ada pandangan matematika kok dihafalkan, ya itu perlu dihafalkan. Mengajarkannya yang jangan hafalan saja begitu. Jangan hanya pakai HP sekarang, mengalihkan 7 kali 9 misalnya hanya dipendek saja dengan ini dengan apa apa ini ya tidak tahu konsepnya keluar bilangannya 7 kali 9 atau 9 kali 7 63 ya keluar gitu ya. Jadi nanti kita berpikirnya itu ketika mengajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas rendah, juga kita berpikir nanti itu ada aturan-aturan dalam perkalian, mengalihkan dengan yang standar itu dengan cara panjang, misalnya gitu ya. Itu mengalihkan dengan tersusun itu. Ya, tentu kita harus membantu atau mengetahui, makanya guru yang di kelas 1, kelas 2 harus juga paham nanti untuk apa. Meskipun guru kelas 1 maupun kelas 2 harus baca semuanya sampai kelas 3 sampai kelas 6 bahkan ya supaya bisa melandasi para siswa ini apa yang diperlukan oleh para siswa nanti dalam belajar matematika di sekolah dasar atau MI. Kalau tidak itu seperti mengajar hanya meskipun ada di kurikulum sudah diurutkan tapi tidak paham untuk apa. Gurunya tidak paham. Ya, gurunya juga harus belajar nanti untuk apa. Nah, misalnya untuk keperluan nantinya perkalian yang bersusun. Nah, ketika mengalihkan, itu bersusun itu kan berkali-kali mengalihkan. Misalnya nanti ada, seperti tadi ada 7 kali 9, ya 63, lalu menyimpan 6.
nanti masih ada lagi berapa kali berapa. Ya. Nah, sekarang kalau mengalihkannya 7 kali 9 saja sudah kesulitan, nah bagaimana untuk eh, bisa mengalihkan dengan bersusun yang standar itu? Ya tidak bisa. Ya akhirnya anak-anak lalu bawa HP-nya, pencet itu yang mengalihkannya. Ya mudah, tetapi tidak paham konsepnya, tidak mendasar. Ya belajar matematikanya tidak mendasar. Ya, karena itu untuk di awal-awal, makanya zaman dulu itu orang mengajar itu juga memperhatikan ya guru-guru senior yang terdahulu memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya, karena itu ada juga dalam matematika itu hafalan. Ya, seperti membuat tabel tadi sudah bisa kan, sudah diawali dengan konseptual bagaimana menjumlah, mengurangi, mengalihkan, membagi yang saya sebutkan sekali lagi sudah saya jelaskan yang terdahulu. Ya, setelah paham, tentu boleh juga menghafalkan. Ya, bagaimana kalau nanti mau mengalihkan bersusun kalau tidak hafal, ya tidak cepat berpikirnya, bagaimana? 9 kali 7 masih lama begitu akhirnya mau mengerjakan perkalian sedikit saja kesulitan. Nah ini menjadikan matematika menjadi dikatakan sulit ya atau keliru-keliru. Nah di sini harus sejak awal itu anak-anak diminta untuk betul-betul berlatih menghafalkan. Awalnya begitu, hafalkan saja. Ya, seperti saya sebutkan, pernah saya sebutkan 5 kali 5, 25, 5 kali 6, 30, dan pokoknya harus hafal. Jadi berpola dulu. Nanti yang 6, 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, gitu. Jadi 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, gitu ya. Jadi juga pembagian, nanti juga harus cepat. Misalnya 18 dibagi 3, 6, gitu ya. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan seperti itu. Ya. Jadi perlu dihafalkan. Yang perkalian-perkalian bilangan antara 1 sampai 9 sampai 10 itu ya harus cepat. Ya. Lah, kalau dulu ada namanya mencongak, ya. Satu-satu diberi soal mendadak 6 kali 7 tidak bisa lewati dulu gitu ya. Nanti yang tidak bisa pulang terakhir. Itu juga kalau di dalam pendidikan itu kan hukuman, ya. Namanya punishment itu seperti itu, tidak bisa menjawab nanti dulu. Nanti dia akan berusaha, aduh saya kok selalu pulang terakhir, berarti dia tidak belajar, gitu ya. Ada yang sekali bisa, ya, lalu berubah-ubah soalnya untuk misalnya tadi 9 kali 7, ya, lalu berapa gitu. Jadi mencongak. Ya, jadi akhirnya para siswa di rumah menghafalkan. Ya, jadi siapa bilang matematika tidak perlu menghafalkan? Perlu sekali. Ya, justru orang matematika itu kalau ingatannya kuat, hafalannya kuat, daya pikirnya kuat, ya, lalu kecerdasannya dipakai, nah di situ ya, bukan lalu tidak menghafalkan. Ya, yang tidak kurang baik, bukannya tidak baik, yang kurang baik itu kalau hanya mengajarkannya itu hanya cara menghafalkan saja, harus diberi penjelasan konsepnya seperti ini yang bisa. Sekali lagi yang bisa, yang kurang bisa ya sudah secara deduktif ya diberikan saja rumusnya. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut lagi. Kita mau membicarakan sekarang di sini perlu menghafalkan, ya, dihafalkan. Tuh. Ya berpola menghafalkannya. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18 bertambah terus begitu ya, bertambah 6 kali 4 24 terus itu mulai begitu. Lalu akhirnya bolak-balik itu bisa. Juga menjumlahkan itu juga eh, dengan cara menghafalkan. Nah, ketika menghafalkan itu lalu ada teknik-teknik cara-cara si anak memperoleh di dalam dirinya bagaimana menjumlah, bagaimana mengurangi itu terserah ya. Misalnya begini, 17 ditambah 18. Si anak berpikir itu 17 ditambah 18, yang puluhannya mau dijumlah dulu.
Ya, misalnya puluhannya ketemunya 20. Ya. Lalu 7 dan 8 itu 15. Ya. Lalu ketemunya 35 ditambahkan. Nah, ini berlatih seperti itu. Ya. Kecepatannya. Nah, ini menunjukkan kecerdasannya. Yang lambat pun harus dilatih. Ya, dilatih seperti itu. Ya, jadi nanti ketika menambah, mengurangi itu akan lebih cepat. Itu teknisnya terserah. Teknis standarnya ya nantinya akan pertambahan bersusun. Ya, lalu ada menyimpan, lalu seperti itu teknik standarnya. Tapi teknik-teknik yang tidak standar seperti itu. Ya. Bisa jadi orang menjumlahkan 10 tambah 9, bisa 10 tambah 10 kurangi 1, 19. Jadi kita juga ada kemerdekaan di dalam berpikir nantinya. Tetapi kalau seperti ini untuk di kelas-kelas rendah, tentu harus hati-hati pelan-pelan begitu. Tetapi para guru harus tahu seperti itu. Ya, nanti mengalihkan 15 kali 15 itu cukup dengan 15 itu di antara 10 dan 20, 200 kalau kalikan ditambah 5 kuadrat 25. Jadi 225. Kan begitu. Itu ada teknis-teknis tertentu silakan saja. Ya. Tetapi itu nanti yang penting kita apa para guru itu cari bentuk standar yang terawal dulu. Jadi nanti kepentingannya untuk perkalian yang bersusun itu kan harus cepat. Misalnya di situ ada 6 kali 7. Lah kalau sekarang 6 kali 7 saja dia tidak bisa. Misalnya mau mengalihkan 16 kali 17 ya bersusun. 6 kali 7 tidak bisa. Itu ya. Apalagi nanti yang sudah lebih besar kan misalnya 65, 67 atau kalikan 36. Yang 7 kali 6 tidak bisa. Kesulitan. Nah gimana dia mau bekerja? Ya. Makanya harus eh, disuruh menghafalkan untuk yang perkalian-perkalian yang di bawah 100 yang misalnya dari 1 sampai 10 itu ya misalnya 7 kali 5 harus cepat ya, bagaimana menghitungnya nanti mereka akan terkonstruksi di pikiran sendiri terserah masing-masing yang penting nanti ketemunya benar 35 dengan catatan konsep-konsep dasar tadi sudah saya bicarakan di video terdahulu. Ya, begitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, jadi ada yang perlu dihafalkan seperti itu. Maka cepet-cepetan untuk ini. Ya. Jadi ini selalu dilatih. Karena matematika itu perlu latihan di antara di sela-sela yang juga terbatas jamnya itu harus dilatih terampil untuk menghitung. Juga menulisnya dengan cepat juga. Ya. Nah, nanti di samping cepat harus benar. Gitu. Nah, inilah tujuannya ya melatih logika, melatih berpikir kritis, kreatif, dan juga ada keterampilan ya. Selalu selalu kita latih. Ya sekian saja ya. Jadi intinya perlu menghafal untuk perkalian-perkalian yang dan juga pembagian. Yang mula-mula yang mudah dulu. Ya 30 bagi 3 10. Nanti lama-lama kan kalau dengan perkalian ini akan dia berpikir sebaliknya. Ya 24 dibagi 6 misalnya ya, sama dengan 4. Nah itu nanti 6 kali 4 sama dengan 24 ini dia akan berpikir di dalam proses ya kognisinya. Ya, jadi semoga bermanfaat, mudah-mudahan dipahami oleh Bapak Ibu guru dan kalau ada yang meniru, barangkali itu salah satu cara ya di antara cara-cara yang banyak untuk mengajarkan matematika. Sekian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.